Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yang bertema membangun budaya anti korupsi. Yang terhormat Bapak Tommy Surjawadi MS selaku dosen pengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelia Wulandari dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi mandek, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara yang dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara. Salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomianlah menyebabkan biaya transaksi ekonomi yang menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Dampak korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan penjualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembelinya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Dampak korupsi di bidang pembangunan. Dampak korupsi di bidang ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proses infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama. Cepat rusak sehingga harus dibuka proyek baru lagi yang sama untuk dikorupsi lagi. KPK mencatat korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, fee proyek, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan, terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif, menggerogoti uang negara. Korupsi meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Jangan sampai korupsi menjadi budaya dan norma di Indonesia. Belum ada kata terlambat untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena memberantas korupsi adalah harga mati untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Ayo kita bersama-sama memberantas korupsi. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.